Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, para pecinta dunia tosan aji dan benda pusaka. Pada tayangan kesempatan kali ini, sebenarnya saya akan mereview sebilah keris pusaka. Tapi sebelumnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para sahabat, para pecinta benda pusaka dan penggemar dunia tosan aji. Ini ada beberapa yang mengirimkan WA, menghubungi saya melalui WA, menanyakan kenapa dalam akun Saponyere Channel saya tidak pernah membahas tentang filosofi atau tuah dari benda pusaka yang saya review. Nah, ini alasannya kenapa? Nah, di sini saya jawab bahwa untuk filosofi tentang dapur benda pusaka atau filosofi tentang pamor benda pusaka, ini kebanyakan para sahabat, para rekan dunia tosan aji sudah pada mengetahui, sudah pada tahu. Misalnya dapuran ini filosofinya apa, pamor ini kegunaan atau filosofi atau tuahnya untuk apa. Nah, kebanyakan di sini para sahabatku sekalian sudah tahu apa-apa filosofinya, tuahnya apa. Nah, kalau saya jelaskan, saya takutnya nanti rekan-rekan atau sahabatku sekalian videonya kepanjangan, jadi nanti bosan untuk nonton karena terlalu lama saya dalam menjelaskan filosofi ataupun tuah dari benda pusaka. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana tentang perawatan untuk menjaga dari karat benda pusaka. Nah, ini ada tips dari saya untuk menjaga benda pusaka kita agar tidak berkarat, terhindar dari korosi. Nah, kalau menurut saya, ini versi saya, namanya masing-masing penggemar atau pengkoleksi benda pusaka, yang namanya kolektor benda pusaka, ini beda-beda tipsnya, beda-beda caranya dalam merawat benda pusaka. Nah, kalau saya, ini menurut versi saya, kita bersihkan benda pusaka kita mau 1 minggu 1 kali, mau 2 minggu 1 kali, bahkan kalau tidak sempat, misalnya tidak ada waktu, kita bersihkan benda pusaka kita ya minimalnya 1 bulan 1 kali. Kalau saya kebanyakan kebiasaan saya, versi saya bersihkan bilahnya menggunakan minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini sangat bagus untuk mencegah karat atau korosi. Setelah dibersihkan dengan minyak kelapa, nah, kita menggunakan kuas atau menggunakan sikat gigi. Nah, kita gosok dengan teratur. Jadi bilahnya ini teratur kalau kita gosoknya ini dengan menggunakan minyak kelapa tadi sampai basah, kemudian kita bersihkan menggunakan kuas atau menggunakan sikat gigi. Nah, setelah itu biarkan sebentar, mau sekitar 20 menit atau 30 menit saja, nggak usah terlalu lama. Nah, posisinya bagian tajam di bawah. Nah, di sana kita bisa melihat setelah kita minyakin tadi, kotorannya kebanyakan turun. Karat-karat itu akan turun ke bawah. Setelah itu baru dilap menggunakan tisu. Setelah dilap menggunakan tisu sampai kering, nah, kita angin-anginkan sebentar, itu sudah bagus untuk mencegah karat atau korosi. Nah, kalau untuk diberi minyak wangi atau dan lain sebagainya,
Ini terserah dari rekan-rekan sekalian. Yang suka minyak wangi apa, yang suka di pusakanya diminyakin ya silahkan, yang tidak suka diminyakin ya tidak apa-apa, cukup begitu aja. Kalau suka diminyakin ya bisa dikasih minyak. Nah, gitu. Itu mungkin salah satu tips untuk menjaga dari karat ataupun korosi benda pusaka kita. Kemudian sekarang kita lanjut dengan mereview salah satu benda pusaka koleksi pribadi saya. Ini saya akan menampilkan salah satu benda pusaka koleksi pribadi saya. Kita lihat perwujudan dari benda pusakanya. Nah, para sahabatku sekalian, sebelumnya ini warangkanya adalah Gayaman Solo atau Gayaman Surakarta. Ini warangka dengan Gayaman Solo atau Gayaman Surakarta. Warangka ini menggunakan bahan gembol jati. Ini adalah gembol jati. Model Gayaman Solo atau Gayaman Surakarta. Ya lumayan, sudah nyandar dengan kerisnya, lumayan bagus. Oke. Nah, kita sekarang masuk membahas dunia benda pusaka. Ini ada keris pusaka koleksi pribadi saya yang belum pernah saya review sebelumnya. Nih. Ya, ini salah satu koleksi pribadi saya, koleksi baru saya review sekarang. Ini adalah keris Megantoro. Kalau ada yang menanyakan apa filosofinya filosofi dari keris Megantoro, dari kata Mego Antoro. Filosofinya adalah kekuasaan yang luas seperti awan di atas langit atau mega yang ada di atas langit. Itu adalah filosofi dari keris Megantoro. Jadi filosofinya dari dapuran ini adalah bagaimana kita mempunyai kekuasaan yang luas. Kekuasaan itu maknanya berbeda-beda, banyak. Kekuasaan dalam hal ini, dalam hal itu, intinya adalah kekuasaan yang luas seperti mega yang ada di langit, namanya Megantoro. Untuk pamornya, ini adalah pamor Pedaringan Kebak. Ini pamornya adalah Pedaringan Kebak. Nah, Pedaringan Kebak apa artinya? Nah, selama ini saya nggak pernah menjelaskan. Karena apa? Di Google sudah banyak, di YouTube sudah banyak. Tapi ada yang menanyakan kenapa nggak pernah menjelaskan filosofinya. Dapur ini filosofinya apa? Pamor ini arti tuahnya apa? Sekarang saya jelaskan. Nah,
Nanti dikira saya nggak paham tentang pamor, dikira saya nggak paham tentang dapuran pusaka. Paham, cuman menyingkat waktu. Dan karena banyak di YouTube, di Google ada, Anda mencari. Tapi saya jelaskan, pedaringan kebak dimaksudkan adalah agar supaya rezeki yang mempunyai keris ini tetap penuh seperti pedaringan yang kebak. Anda ngerti pedaringan? Pedaringan itu adalah tempatnya beras, tempatnya beras itu loh, tempatnya padi atau beras, lumbung, itu namanya pedaringan. Nah, kalau di Jawa itu tempatnya orang menyimpan beras itu namanya pedaringan. Nah, kalau pedaringannya kebak, itu berarti kan yang punya rumah itu, yang punya rumah tangga itu berarti makmur. Untuk makan nggak akan kekurangan, rezekinya nggak akan kekurangan. Itu filosofinya dari pamor pedaringan kebak. Rezekinya kebak, ya duitnya kebak, ya berasnya kebak. Makan ya nggak kekurangan, kebutuhan ya nggak kekurangan. Itu filosofinya. Jadi keris ini Megantoro pedaringan kebak. Kalau menurut saya, versi saya, yaitu apa? Dimaksudkan agar pemiliknya mempunyai kekuasaan yang luas dan selalu berkecukupan dalam kehidupannya. Tuh filosofinya keris ini. Kalau nggak saya jelaskan nanti dikira saya nggak ngerti tentang arti keris. Makanya saya jelaskan. Ya, ngapunten kepada para senior Tosanaji. Mohon maaf, bukan berarti saya merasa paling pintar, tidak, cuman ini hanya menjawab dari pertanyaan dan permintaan dari para sahabatku. Mohon maaf ini untuk para senior Tosanaji. Oke. Nah, untuk pamornya kita kembali lagi ke keris ini ya. Untuk pamornya ini kita lihat. Untuk di sebelah sini ini seperti ada pamor tambahan di sini sepertinya di bagian depan ini tambahannya dari pamor ini. Kemudian di baliknya, di sebelahnya, nah di sini, nah ini kan sama ini pendaringan kebak sampai ke depan. Ini depannya nggak ada. Nah ini depannya pamor biasa, pendaringan kebak biasa. Kalau di sini ada ininya. Nah sekarang balik. Nah di sini bisa lihat pamor pendaringan kebak. Kita lihat sekarang di bagian sor-soran. Nah ini adalah bawang sebungkul, yang namanya bawang sebungkul ini. Nah di bagian sor-sorannya ini ada bawang sebungkul. Jelas ya. Nah ini ada pamor bawang sebungkul di sini. Oh, para sahabatku. Nah, ada juga yang pernah menanyakan kepada saya, namanya keris Megantoro. Itu ada berapa looknya? Nah ini ada yang menanyakan demikian. Keris Megantoro itu looknya itu ada berapa? Menanyakan kepada saya, apakah benar Megantoro itu looknya ada dua macam, ada yang look 5 dan look 7. Saya jawab ya, menurut saya namanya keris Megantoro itu looknya 7. Megantoro itu looknya 7. Kalau looknya 5 itu bukan Megantoro. Namanya keris Megantoro, di mana-mana aslinya pakemnya keris Megantoro itu looknya 7. Nih, looknya 7. Ini keris Megantoro. Kalau bentuknya demikian tapi looknya 5, saya nggak tahu dapur apa. Silakan cari sendiri, silakan tanya sendiri kepada senior Anda, senior Tosanaji Anda, tanya sendiri dapur apa. Tapi kalau namanya keris Megantoro, karena ini yang dibahas adalah keris Megantoro ya. Keris Megantoro ini adalah looknya harus 7. Tidak ada Megantoro yang looknya 5. Ini sudah sesuai dengan pakemnya.
pembuatan keris ini ada pakemnya. Gitu. Megantoro, carubuk. Nah, carubuk itu juga looknya 7. Kalau ada carubuk looknya 5, carubuk looknya 9, itu bukan carubuk. Wes nggak tahu, tanya sendiri keris apa itu. Tuh yang jelas demikian. Jadi Megantoro itu yang ada, Megantoro itu looknya 7. Ini menurut versi saya. Ya, versi saya, menurut saya looknya 7. Namanya keris Megantoro itu. Nggak ada Megantoro yang looknya 5. Dalam pakemnya juga nggak ada. Silakan dibuka, buku-buku punya apa, silakan dibuka. Nggak ada. Ini dari pengalaman saya menanyakan kepada guru saya dunia perkerisan, nggak ada Megantoro looknya selain look 7. Nah ini Megantoro ini looknya 7. Sama pakemnya juga demikian. Keris Sangkelat pakemnya ada looknya 13, nggak ada Sangkelat looknya 15, nggak ada. Looknya 11 nggak ada. Sangkelat pasti pakemnya look 13, ya pasti 13. Sabuk Inten 11. Kalau sabuk Inten looknya 7 ya nggak ada. Sabuk Inten looknya 9 nggak ada. Sabuk Inten pasti looknya 11. Itu sudah pakem. Oke, saudaraku, mungkin cukup ya untuk lihat benda pusakanya. Nah, saya nggak ngomongkan tentang tuahnya, tentang hodamnya, tentang yoninya, saya nggak ngomong. Silakan Anda sendiri yang menilai. Ini keris ini bagaimana? Silakan Anda sendiri yang menilai. Nah, nggak ngomongkan panjang lebar saya. Yang jelas saya nggak pernah ngurusi pusaka yang cuman buang-buang waktu dan pusaka yang cuman nyusahin. Nggak pernah. Pusaka yang saya urus, yang saya koleksi adalah pusaka yang ada gunanya. Itu saja. Nah, silakan Anda cek sendiri. Yang punya kemampuan supranatural bisa melihat dan lain sebagainya, nggak tahu lah. Saya nggak banyak ngomong. Lihat sendiri udah. Nah, cukup ya. Oke. Baik, para sahabatku sekalian, saya sudah menjawab pertanyaan dari para sahabatku sekalian. Apa yang ditanyakan sudah saya jawab melalui konten YouTube saya ini. Kemudian untuk review benda pusaka. Nah, untuk kali ini saya mereview benda pusaka sebilah keris pusaka dengan dapur Megantoro. Nah, kalau untuk eranya, keris Megantoro ini ada yang era Majapahit, tapi ada juga yang dibuat pada era Mataram. Kebetulan yang saya review tadi adalah keris Megantoro yang di era pembuatannya adalah Mataram awal. Di situ pembuatan dari benda pusaka ini. Eranya di sana untuk penangguhan estimasinya. Kemudian, apakah kalau saya mereview benda pusaka atau keris pusaka itu apakah dimaharkan atau tidak, dijual atau tidak? Nah, karena apa? Setiap kali saya mereview kan saya akan mereview koleksi pribadi saya. Nah, saya katakan koleksi pribadi saya karena apa? Karena benar-benar ini adalah keris pusaka saya, koleksi pribadi saya. Bukan saya bawa koleksinya orang lain. Jadi koleksi pribadi saya. Semua benda pusaka yang saya review adalah koleksi pribadi saya, bukan koleksinya orang lain terus saya tampilkan. Bukan. Koleksi asli memang, koleksi pribadi saya. Makanya saya katakan saya akan menampilkan atau mereview salah satu koleksi pribadi saya ya, karena memang koleksi pribadi saya. Nah, terus ada yang menanyakan apakah boleh kalau dimahari atau pengen dijual atau tidak, dimahar atau tidak. Ada beberapa benda pusaka saya yang bisa dimahar oleh sahabatku, tapi ada juga benda pusaka saya yang merupakan ageman saya. Nah,
kalau namanya ageman pribadi saya ini tidak dijual. Tapi kalau yang lain atau yang bagaimana, tinggal silakan mau menanyakan yang mana. Kalau kebetulan bukan ageman saya, cuman sekedar koleksi pribadi saya, bisa silakan. Mau dimahari boleh, asal cocok harga silahkan, nggak masalah gitu. Asal senang Anda, cocok harga, dilihat dengan detail, dilihat dengan benar, silakan, bisa dimahari, tidak masalah. Atau mau tukar dengan pusaka apa misalnya, mau barter, saya kan soalnya koleksi juga, saya juga butuh koleksi yang saya belum punya apa misalnya. Anda pingin keris ini, oh iya bisa. Kalau barter dengan apa, sampean punya pusaka apa, boleh, nggak masalah. Atau mau dimahar, kira harga sekian, boleh nggak? Boleh, silakan gitu, asal cocok harga. Cuman kalau yang namanya pusaka ageman tidak saya jual. Kalau yang sekedar pusaka-pusaka koleksi pribadi saya, boleh, silakan dimahari, tidak masalah. Baik, mungkin itu aja para sahabatku sekalian untuk review tentang benda pusaka kali ini. Mungkin berbeda dengan konten-konten saya sebelumnya yang singkat. Konten untuk kali ini mungkin sepertinya agak panjang karena saya menjelaskan ini itu dan lain sebagainya. Saya berbicara blak-blakan apa adanya sesuai pengalaman saya. Mungkin itu aja. Barangkali ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project.